eh, dosa beliau ke buruh ini banyak benar. Wah, ya Ya, 10 banyak tahun ya. itu 10 tahun Hmm. ini nyusahin. Iya, Ya, iya, 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 hanya minta maaf, dia harusnya tobat, iya, 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 tobat iya. gitu kan, di Iya, hadapan kita semua gitu kan. Nah, kalau perlu kita kumpul di Monas, nah dia minta maaf iya, lah, disuruh iya, sembah-sembah, namanya disuruh sujud-sujud ke kita lah, itu tanda petik ya. Kita nggak iya, boleh, iya. manusia nggak boleh sujud dengan manusia lain, tapi paling tidak karena begitu menyusahkan kehadirannya, Iya. gitu kan. Saya pernah bilang dia adalah bapak upah murah. Ya, Bung Day, terima kasih. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. perjuangan, salam perjuangan bagi kaum buruh Indonesia. Nah, ini menarik apa yang ditanyakan oleh Bang Daeng kepada kami para pimpinan buruh terkait permohonan maaf Jokowi ya yang disampaikan beberapa hari lalu sambil nangis-nangisan. Nah, buat saya pribadi, permintaan maaf ini kalau saya pribadi mungkin kita masih bisa nerima lah gitu kan. Tapi ini problemnya bukan masa pribadi. Jokowi adalah pemimpin negara yang selama 10 tahun telah menyengsarakan buruh dan juga rakyat. Tentunya mekanismenya beda. Nggak cukup permintaan maaf itu hanya secara lisan, kemudian di forum bukan pada tempatnya, harus ada forumnya yang mesti kita evaluasi satu persatu gitu kan. Dan juga mesti jelas kalau dia mau minta maaf gitu kan, jelasin dia salahnya di mana. Kalau Ya, secara umum gitu itu nggak jelas. Ini kita sangat meyakini lah ini hanya pencitraan gitu. Pencitraan dari iya, Pak Jokowi, kita tahu beliau adalah raja pencitraan, ya paling iya, hebat iya, mungkin iya, sedunia gitu. Nah, iya, karenanya saya ingin flashback ke belakang. Kenapa kami kemudian ya secara sistem artinya adalah beliau ini sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara kami tidak memaafkan iya, atas dosa-dosa Jokowi kepada kaum buruh Indonesia. Yang pertama adalah saya ingin betul karena saat itu saya sebagai sekjen KSPI dan juga sebagai anggota tripartit nasional, dosa pertama Jokowi adalah ketika Pak Jokowi ini kemudian melahirkan kebijakan upah murah di Indonesia. Ya, iya, kita tahu di kepemimpinan Pak SBY terakhir itu dalam 2012, 2013, dan bahkan puncaknya di 2014, ya upah itu naiknya lumayan, dan ada statement bagus dari Pak SBY bahwasannya sudah saatnya Indonesia meninggalkan kebijakan era upah murah. Tidak lagi para pengusaha Indonesia ini mengandalkan upah murah untuk ya dalam strategi bisnisnya, dan juga komitmen Pak SBY tidak menjadikan upah murah untuk menarik investasi asing. Nah, iya, itu diucapkan Pak SBY di depan Kadin ya di 2014 dan kemudian pada Mei 2014 di Batam. Tapi kemudian ketika Jokowi berkuasa, hanya selang 5 bulan berikutnya, kebijakan upah ini kemudian berbeda 100 derajat, 180 derajat. Ya. Pak Jokowi kemudian iya, melahirkan PP 78 yang membatasi kenaikan upah, yang membuat ya bukan hanya buruh sengsara, tapi juga daya beli jatuh, yang membuat hari ini dampaknya sampai hari ini terasa lah. Akibat upah iya, murah, daya beli buruh jatuh, maka bukan hanya buruh formal yang belangsak nih, yang iya, kemudian di dalam keterbatasan, tapi juga dampaknya adalah para pekerja informal, ya ini jadi susah juga, jadi hancur juga. Karena kita iya, tahu pekerja informal ini, para UMKM ini, dia sangat bergantung dari daya beli para buruh formal, yaitu para buruh. Ambil contoh, ya akibat dapat upah murah, yang biasanya para buruh ini makan itu makan pagi bisa makan di luar ya, beli nasi uduk kah, beli bubur ayam kah gitu kan. Tapi iya, karena betul. buruh upahnya terbatas, dia nggak bisa beli tuh pagi-pagi tuh. Sekedar beli nasi uduk atau beli bubur. Siangnya kalau dia punya uang agak lumayan itu kan, ada lebihan sedikit lah. Dia makan siangnya di pabrik ya, di perusahaan, dia makannya bisa makan ayam goreng, apa mie ayam, soto ayam. Tapi hari ini buruh ngirit, ya dia bisa Iya, bawa nasi dari rumah. iya, Malamnya pun sama. Kalau buruh ada uang lebih, gitu kan, karena upahnya iya, layak gitu. Dia malam kalau nggak masak,
nasi goreng, beli apa pecel ayam. Nah, karena Ya. nggak punya uang, dikit. Tiap hari makan telur mulu Bang Daeng. Hari ini telur Tuh. diceplok, besok telur di nasi goreng, Iya, 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 hari iya, iya, Rabu kemudian di dadar, ya iya, paling iya, temennya sahur bayam mau tempe, gitu kan. iya, Akibatnya iya. apa? Buruh jatuh, para pekerja formal kan jatuh juga. Ini Hmm. luar biasa dosanya. Itu pertama, dosa Jokowi yang pertama. Yang kedua, saya ingat betul, saya hadir ketika launching BPJS Ketenagakerjaan di Cilacap. Karena saya sebagai Ya. anggota LKS Tripartit Nasional. Saya Hmm. berharap ada satu kebijakan yang bagus lah Pak Jokowi terkait BPJS Naker, karena saat itu ada satu program yang mau di launching, yaitu program jaminan pensiun. Ya, Hmm. saya diterima banyak debat segala macam. Kita minta iuran yang bagus lah ya, iuran manfaat yang bagus dan juga iurannya dari pengusaha, pengusaha yang cukup banyak lah gitu. Tapi ternyata iurannya sangat kecil sekali. Pengusaha jaminan pensiun akhirnya iuran 3%. Pengusaha sangat Ya. minim sekali. Padahal di banyak negara pensiunnya iuran dari perusahaan itu cukup besar. Sehingga manfaat pensiun Indonesia itu di Indonesia sangat minim. Ya, itu yang pertama tuh. Jadi jaminan pensiun yang disahkan itu kemudian jaminan pensiun paling jelek sedunia. Ya, manfaatnya sangat minim sekali gitu kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di tahun 2016-2017, Jokowi kemudian melahirkan sederet kebijakan terkait dengan tenaga kerja asing. Ya, Yes. Wah, iya, 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 betul. Betul, mengganti betul, beberapa betul. permenaker ya yang tadinya udah cukup bagus gitu kan, tapi kemudian mengganti permenaker yang isinya dan intinya menghilangkan kewajiban bisa berbahasa Indonesia, menghilangkan rasio 1:10. Kalau TKA 1 masuk, maka harusnya diikuti oleh 10 tenaga kerja Indonesia lokal. Yang ketiga adalah eh, apa namanya, yang masuk ke Indonesia ini TKA yang unskill, yang non skill. Nah, kalau yang cuma sekedar sopir forklift atau pekerja bangunan di Indonesia banyak banget, ngambrek lah gitu kan. Nah, ini yang aneh gitu kan. Dengan alasan ingin berinvestasi, kemudian tenaga kerja asing masuk dan dipermudah semudah-mudahnya. Nah, kita bukan menolak tenaga kerja asing, ya sejak dulu juga sudah masuk, tapi yang masuk ke Indonesia adalah yang skill, yang bisa transfer knowledge. Kalau Indonesia nggak punya nggak apa-apa, kita transfer dari luar lah. Kedua adalah dia harus bisa bahasa Indonesia. Gimana dia mau bisa transfer knowledge kalau dia nggak bisa bahasa Indonesia? Yang ketiga, harus dibatasi tetap 1:10. Cuma kan semua itu dihilangkan. Dan itu dosa besar Pak Jokowi. Katanya dia ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan buat siapa? Sampai hari ini ya hampir di semua daerah gitu kan. Lihat kiri ke belakang, kanan kanan depan segala macam, ponakan kita pada nganggur. Lulus sekolah pada nganggur. Yang udah kerja pada di PHK. Samping kiri kita, tetangga-tetangga juga pada nganggur. Ini akibat ya tadi. Lapangan pekerjaan yang ada minim, salingnya ada dipakai buat tenaga kerja asing. Itu yang ketiga. Yang keempat juga terbitnya aturan pemagangan, Bang Daeng nih. Ya, pemagangan ini adalah ya penjajahan baru. Kalau kita dulu sangat mengutuk ada outsourcing, yang outsourcing aja buruh udah dibedakan, hidup dengan segala Iya. keterbatasan. Ini magang lebih parah lagi. Orang udah lulus lulus SLTA, sudah lulus kuliah bahkan, dia Iya. masuk ke dunia industri harus kerja dengan status magang dengan kompensasi hanya uang saku yang sangat terbatas. Walaupun dia lulusan kampus yang lama, tapi dia masuk Toyota, Panasonic, dia harus magang dulu. Ini aneh. Katanya para lulusan SLTA ataupun kampus-kampus ini tidak sesuai dengan kebutuhan dari industri. Saya bilang sejak Ya. kapan kampus dan sekolah bisa memenuhi kebutuhan industri? Sejak dulu nggak bisa. Makanya dulu apa namanya, Anda pun saya bilang menteri atau para HR dulu pun juga ketika lulus sekolah, lulus kuliah, dia harus belajar dulu. Nah, ini ngawur lah itu kan. Ini luar biasa pemagangan, dan hari ini makin meningkat lah di perusahaan-perusahaan Panasonic dan seterusnya lah. Nah, yang kelima baru kemudian sederet eh, akibat Omnibus Law kemudian lahirlah PP 35, 36, 37 dan seterusnya lah. Artinya sekali lagi Ya. Bang Daeng ini eh, dosa beliau ke buruh ini banyak benar. Wah, iya Ya, 10 banyak tahun ya. itu 10 tahun Hmm. ini nyusahin Iya, ya. iya, 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 iya. Hanya minta maaf, dia harusnya tobat.
Iya, 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 tobat iya. itu kan di Iya, hadapan kita semua gitu kan. Nah, kalau perlu kita kumpul di Monas, nah dia minta maaf iya, lah, disuruh iya, sembah-sembah, namanya disuruh sujud-sujud ke kita lah, itu tanda petik ya. Kita nggak iya, boleh, iya. manusia nggak boleh sujud dengan manusia lain. Tapi paling tidak, karena begitu menyusahkan kehadirannya, Iya, gitu kan. Kalau saya pernah bilang dia adalah bapak upah murah, ya, iya, bapak upah murah Indonesia. Maka sebagai presiden, ya kami nggak bisa menerima permintaan maaf dia yang, dan justru ini adalah pencitraan pencitraan dari dia nih. Ya, iya, kita kita nggak mau terkecoh lagi lah, ya, karena memang dia betul, jago betul, betul. acting gitu kan. Kita Iya, nggak mau iya, iya, terkecoh iya, lagi. iya, iya, Ya, secara pribadi mungkin saya bisa menerima maafnya, tapi secara apa namanya dia sebagai presiden yang telah melahirkan berbagai kebijakan yang menyusahkan buruh dan rakyat, ya, iya, yang telah menghancurkan daya beli, menghancurkan kelas menengah, iya, menghancurkan buruh, menghancurkan berbagai berbagai apa namanya berbagai eh, kebijakan-kebijakan perburuhan, maka sekali lagi kami tidak bisa menerima. Harus ada mekanisme pertanggungjawaban Jokowi, entah itu iya, mahkamah di DPR atau MPR atau mahkamah rakyat. Sekarang Bung yes. Daeng yang mimpin langsung lah. Ya, Iya, 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 kita iya, adili, iya, 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 kita iya, adili iya, Pak Jokowi, gitu kan? iya, Ya, di tanda petik ya, di tanda petik bahwasanya ya tanyalah kepada buruh hidupnya susah apa senang. iya, Ya, saya yakin lah hampir semua buruh dalam 10 tahun dia mimpin itu semuanya sengsara. Karena tadi ini kan sebuah kesalahan fatal karena Pak SBY sebelum dia lengser, ya kenaikan upah itu di 2013 rata-rata bahkan di Bogor hampir hampir 60%, di Jakarta 30%. iya, Ya, 2014 kemudian kenaikannya sekitar 20%. Tapi kemudian beda berapa bulan saja, padahal kita tahu di tahun 2014 itu nggak ada sebuah kondisi global yang apa namanya terjadi krisis, nggak ada. iya, Beda sama 2009, beda sama COVID lah gitu kan. Ini kan SB udah lumayan bagus di eranya ya. Bagus hmm, karena kita kritisi juga kebijakan Pak SBY melalui mogok nasional dan perjuangan kita iya, semua lah. Nah, betul. ini SBY di era akhirnya udah cukup bagus kebijakannya dan bahkan meminta untuk meninggalkan kebijakan era upah murah. Nah, Jokowi kemudian membuat sebuah dosa-dosa yang luar biasa. Yang artinya memang Iya, saya curiga gitu kan. Dia ini sebenarnya bekerja buat siapa? iya, Saya curiga dia memang dipasang ya oleh oleh mereka-mereka yang menginginkan terjadinya penjajahan kembali. Dia dipakai untuk oligarki lah ya. Jadi kacung Indonesia. oligarki lah ya. Nah, seperti itu mungkin gitu kan. Dia dipakai untuk menghancurkan Indonesia, kemudian menghancurkan buruh Indonesia. Ya, Hmm, ya itu yang apa namanya yang kita tangkap gitu kan. Bahkan ya tadi kacung oligarki, kacung iya, penjajah, itu mungkin iya, kayak gitulah. Karena penjajahan itu kan substansi dua. Satu iya, adalah apa namanya perampasan terhadap hak-hak tanah masyarakat, ya. iya, Yang kedua adalah penindasan terhadap kaum buruh. Itu kenapa ya, para founding father kita berontak melawan penjajah Belanda dan Jepang karena ada tanah air kita yang dirampas, hmm, kemudian ada penindasan terhadap para buruh melalui sistem kerja paksa, melalui Romusa, melalui apa namanya kerja rodi, dan hari ini iya, Jokowi melalui berbagai kebijakannya dia telah merampas hak-hak warga, ya tanah kasus Rempang dan seterusnya lah gitu kan. Dan kedua, melalui regulasi kemudian dia menindas kaum buruh Indonesia. Maka yes, sebenarnya kepimpinan dia adalah mengembalikan semangat penjajahan di Indonesia ini. Dan sudah selayaknya beliau harus diadili oleh ya. DPR MPR atau oleh rakyat dan buruh. Silakan Bung Daeng sebagai pemimpin tertinggi revolusioner Indonesia ini, silakan apa namanya mengatur dengan seksama lah proses tadi. Hidup Iya, iya. buruh. Boro, mantap sekali nih statement daripada Presiden Aspek Indonesia terkait masalah dosa-dosa Jokowi ini sangat lengkap terkait masalah dosa Jokowi terhadap kaum buruh. Jadi benarlah sudah bahwa Jokowi ini memang apalagi ini penuh drama lah ya, penuh drama dalam hal membuat kebijakan-kebijakan lantas di penghujung masa jabatannya hanya sekedar meneteskan air mata, memohon maaf lahir dan batin kepada seluruh Indonesia. Tapi permohonan maafnya kalau hanya sekedar air mata itu air mata buaya. Harusnya dibarengi dengan misalnya nih membuat perpu cabut undang-undang omnibus law,
membuat Perpu kembalikan Undang-Undang KPK, membuat Perpu apa terkait masalah-masalah hak rakyat selama ini langgar ya. Itu bukti konkret bahwa dia benar-benar minta maaf, sadar atas kesalahannya. Lah kalau sekedar apalagi ini sekedar hanya apa air mata saja ya saya pikir tidak cukup. Masih lebih banyak air mata buruh yang Yeah. apalagi yang menetes daripada air matanya Jokowi. Masih banyak darah rakyat Indonesia yang mengalir demi apalagi ini melawan penindasan-penindasan selama rejim Jokowi. Masa dengan hanya setetes air mata Jokowi semua Betul, lantas betul Bung Daeng termaafkan. itu ya. Itu yang tadi saya sampaikan itu Begitu. bekerja formal. Iya, iya betul. Itu baru bekerja formal. Belum lagi mereka-mereka yang tergabung dalam honorer. Nah, itu Honorer dia. itu sampai hari ini 10 Iya, tahun dia berkuasa, dulu janjinya mau diangkat, itu sama sekali nggak diangkat. Masih iya. banyak guru yang punya di bawah 1 juta. Bahkan Nah, guru-guru madrasah, guru-guru di pelosok segala macam, iya, mereka masih honorer. iya, Gimana ya, rakyat mau betul, cerdas? betul. Gimana akan lahir sebuah generasi bagus kalau gurunya sendiri nggak dihormati? Iya, Ya, dan ini menjadi sebuah hal yang miris gitu. Mereka saja yang bekerja di lingkup negara nggak diperhatikan, iya, apalagi kita yang di swasta, iya, betul, betul, gitu betul. kan? Apalagi kita yang di swasta. Iya, iya, Nah yang itu betul. tambahan. Yang kedua tambahannya adalah 10 tahun dia berkuasa, para ojol ini para ojol itu kemudian Nina Bobokan dibiarkan dengan status kemitraan palsu. Iya, Kita tahu di Spanyol mereka udah dianggap para pekerja online ini, ya driver online ini diangkat menjadi pekerja. Karena kalau iya, diangkat menjadi pekerja, maka ada hak yang melekat bagi para ojol. iya, Minimal adalah jaminan sosialnya bisa ditanggung oleh negara. iya, Minimal betul. BPJS Kesehatan gratis, gitu kan. Hmm, Kemudian dia nggak di PHK atau disuspend putus mitra dengan seenaknya. Hari ini kan ojol iya, ini ya salah sedikit, kemudian mereka bisa disuspend, diputus mitra. iya, Kemudian tarifnya seenaknya diatur oleh aplikator. iya, Aplikator kemudian nggak mau memberikan kewajiban-kewajibannya. Nah ini sekali lagi adalah begitu banyak ya. Belum lagi para iya, PRT, kemudian para TKI kita yang di luar yang ya masih banyak lah Bung Daeng. Jadi sekali lagi ya kita nggak bisa memaafkan Bung Daeng nih. iya, Ya, betul. kita tidak Oh, bisa saya mah memaafkan dimaafkan. kecuali Kalau Bung Daeng ya tetap dimaafkan, Bu Rusdi. Kalau iya Jokowi yang Bung tidak Daeng bisa mah dimaafkan. Jokowi yang jawaban ya. Iya, iya, Jadi iya, kecuali iya. tadi kita sepakat Iya, kita bisa memaafkan Jokowi kalau besok misalkan iya, Jokowi kemudian mencabut Undang-Undang Omnibus Law, iya, mengembalikan sistem betul. pengupahan itu menjadi berbasis survei KHL, kemudian Iya, kebijakan TKA dikembalikan lagi, betul. ya setiap TKA yang masuk harus bisa berbahasa Indonesia, kemudian Yes. rasionya 1:10, yang Iya, masuk juga pekerja yang skill. Kemudian yes. pemagangan kita setuju kalau pemagangan ini berlaku bagi orang yang masih sekolah dan masih kuliah. Ya, Orang yang dalam betul. sekolah kuliah, dia harus Betul. statusnya kerja. Ya, Iya, nah, betul. kemudian kita balikin lagi tuh, outsourcing itu dibatasi seminimal mungkin, ya, Iya, untuk jenis pekerjaan yang sangat tertentu, gitu kan. iya, Kontrak juga untuk pekerjaan yang sifatnya khusus lah, yang sifatnya sementara waktu saja. Nah, kalau itu dilakukan, baru kita memberikan maaf. Tapi iya, kalau enggak, bisa jadi iya. seumur hidup kita tidak akan memaafkan beliau tuh. Betul. Hidup Artinya buruh. setidak hidup buruh, setidak-tidaknya Undang-Undang 13 diberlakukan kembali lah semua lah ya. Intinya begitu. Karena ya kacau balau lah. Dan memang ojol itu kita patut ada kebijakan khusus ya. Karena Anda bisa bayangkan itulah perbudakan modern yang benar-benar perbudakan. Karena tenaganya dia, alat produksinya dia, ya kan? Motor-motor sendiri, beli-beli sendiri, malah aplikator cuma modal aplikasi saja, ya kan? Mengatur rate pengemudi, tapi ya saya perlu dan statusnya memang hari ini ojol ini tidak jelas. Dibilang pekerja bukan, pengusaha juga bukan. Dibikin ngambang gitu loh. Akibat ketidakjelasan ini sehingga ya status mereka ini juga menjadi semakin tidak jelas. Ini tentunya PR tertentu ya bagi apalagi ini pemerintah Jokowi yang kemarin minta maaf. Jadi kalau dengan kejadian-kejadian ini mana ada orang yang mau maafin. Sakit hati rakyat Indonesia ini masih lebih, waduh, udah luar biasa ini diubun-ubun. Terima kasih Bung Rusdi, Presiden Oke, Aspek Indonesia, hasil ya Kongres Bung Daeng. ke-8. Ya tetap semangat, terus berjuang Bung Rusdi ya. Siap. Terima Saya kasih Bung pamit ya. Rusdi. Ada Ya oke, pengajian malam ini. Oke, oke, siap. terima kasih Bung Rusdi.